Kisah tentang makhluk mitologi ternyata juga muncul di beberapa ajaran agama, salah satunya agama Islam. Makhluk mitologi Islam ini diceritakan dan pernah disebutkan dalam kitab suci Islam Al-Quran dan beberapa hadis. Lantas, seperti apakah rupa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis? Mari kita simak. Nama burung ababil disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Surat yang terdiri dari 5 ayat ini secara khusus mengisahkan tentang kemunculan burung ababil. Dalam isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan burung ababil sebagai pasukan khusus untuk mengalahkan pasukan bergajah dari Yaman, yang dipimpin oleh seorang panglima perang bengis dan sombong bernama Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Cara burung ababil membinasakan pasukan bergajah adalah dengan melemparkan batu-batu panas. Dikisahkan bahwa masing-masing burung membawa 3 kerikil dari neraka, 2 di kaki dan 1 lagi di paruh mereka. Gerombolan burung ababil lalu melemparkan batu panas ke arah pasukan gajah, hingga mereka semua digambarkan binasa menyerupai daun-daun yang dimakan ulat. Munculnya burung ababil di tengah penyerangan pasukan Abrahah terhadap Ka'bah adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga sebagai pengingat bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada tertandingi. Dalam surat An-Naml ayat 82 juga dijelaskan, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Begitulah penggambaran Dabatul Ard yang berarti binatang buas dari dalam bumi, yang di ayat tersebut dikisahkan muncul dari perut bumi sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Makhluk ini banyak digambarkan seperti kerbau. Matanya seperti mata babi dan telinga seperti gajah. Tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti burung unta, dadanya seperti singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya menyerupai kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Makhluk ini akan muncul di kota Mekah di Gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari barat dan berkata dengan fasih dan jelas, serta membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dikisahkan burung ini menetap di sebuah gunung bernama Falah dekat tempat tinggal kaum Ras. Nama kaum Ras ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Digambarkan apabila burung ini terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap dan suka membawa hewan-hewan berukuran besar. Dikisahkan juga burung anko suka memangsa manusia yang keberadaannya membuat kaum Ras gelisah. Untuk itu, kaum Ras meminta bantuan kepada Nabi Hanzalah, salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah yang namanya mungkin jarang terdengar. Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melepaskan burung-burung anko ini. Hasilnya, seekor demi seekor burung anko berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung anko yang tersisa di dunia. Saat peristiwa Isra Mi'raj, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril mengendarai makhluk bernama buraq. Buraq berasal dari kata barku yang memiliki arti kilat. Istilah barku yang berarti kilat tersebut bisa ditemukan dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Maka buraq dapat digambarkan sebagai sesuatu kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Terkait dengan bentuk buraq, di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, diterangkan bahwa didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan atau dabah yang berwarna putih atau abiyad, bertubuh panjang atau tawil, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal.
Dan sekali ia menjajakan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang. Karakter ini bukan hanya menjadi mitologi dalam masyarakat Tiongkok. Sosok naga dalam pandangan Islam ternyata telah banyak digambarkan oleh para ulama. Salah satunya adalah ulama besar bernama Zakaria Al-Qazwini dalam kitabnya yang berjudul Ajaib Al-Mukhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat. Menurut Zakaria, naga merupakan sejenis ular al-hayat dan besar. Memiliki taring, biji matanya berwarna merah, kakinya seperti elang, bulunya semacam kumis tipis. Selain itu, sejumlah hadis juga menceritakan tentang keberadaan sosok naga. Sebagaimana diriwayatkan Ali Imam Muhammad bin Isa Rimihi bahwa Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada orang kafir di alam akhir 99 ekor naga. Diceritakan bahwa orang-orang kafir akan dicakar dan digigit oleh naga tersebut. Dan juga dalam surat An-Naml ayat 48 dijelaskan, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Ayat ini kemudian diartikan sebagai sosok naga. Azazil disebut sebagai bapak dari bangsa jin. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil memiliki wajah yang rupawan cemerlang, memiliki 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 72. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah memanggilnya iblis dan mengubah mukanya dari yang sangat cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Azazil diberi umur panjang hingga hari kiamat dengan jani untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Makhluk mitologi selanjutnya adalah Harish, yaitu makhluk yang berbentuk kalajengking yang sangat besar. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa jika telah datang hari kiamat, maka akan keluar seekor makhluk dari api neraka. Kepalanya berada di langit ketujuh, sedangkan ekornya berada di dasar bumi yang paling bawah. Makhluk ini mencari-cari beberapa golongan manusia dengan memanggil-manggilnya sebanyak 70 kali. Golongan yang dimaksud adalah mereka yang telah meninggalkan sholat, golongan yang enggan membayar zakat, orang-orang yang meminum khamar, golongan orang yang makan dari hasil riba, dan golongan orang yang suka membicarakan masalah dunia dalam masjid. Sosok Dajjal mungkin bukan lagi sesuatu yang asing bagi umat Islam. Keberadaannya dihubungkan dengan akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Ternyata Dajjal tidak hidup sendirian, melainkan ditemani oleh pengawalnya bernama Al-Jasasah. Makhluk berbulu lebat berwarna putih yang mengawal Dajjal saat masih terkurung. Mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan keberadaannya yang sekujur tubuhnya tertutup oleh bulu tebal. Namun keberadaannya pernah diriwayatkan tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Tamim Ad-Dari yang pernah melihat Al-Jasasah saat terdampar di sebuah pulau yang berada di tengah lautan. Di dalam pulau terlihat ada sejenis binatang berambut tebal berwarna putih kecoklatan, kaku, dan cenderung aneh. Bulunya sangat tebal sampai susah terlihat bentuk tubuhnya.